Selama ribuan tahun, manusia telah membentuk dan mewariskan budaya sebagai bagian integral dari identitas mereka. Budaya merupakan ciri khas yang mencakup nilai, norma, kepercayaan, bahasa, seni, dan segala aspek kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan budaya ini, Indonesia menjadi panggung yang kaya akan keberagaman budaya yang menggabungkan unsur-unsur lokal dan global. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menawarkan gambaran yang memukau tentang keberagaman budaya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki identitas budaya yang khas. Salah satu elemen yang memberi warna kuat pada budaya Indonesia adalah pengaruh budaya ketimuran. Konsep-konsep seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari adalah ciri khas budaya ini. Namun, dalam era digital ini, kita menyaksikan tren perubahan. Generasi penerus terpapar oleh arus informasi global dan gaya hidup modern, seringkali menggantikan nilai-nilai tradisional dengan tren dan norma-norma yang lebih serba cepat. Budaya Timur kini mulai luntur. Namun, dalam setiap ponsel pintar yang terus terkoneksi, masih terukir jejak warisan leluhur. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan, saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Generasi Z yang tumbuh dewasa di era teknologi dan globalisasi dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga kelestarian budaya ketimuran. Dalam perjalanan mereka yang penuh dengan inovasi dan kemajuan, kita menyaksikan tanda-tanda bahwa warisan budaya yang kaya ini mulai luntur dari pandangan mereka. Kalau menurut aku sendiri, dibilang hilang itu sedikit ya. Ya sebenarnya bukan hilang sih, lebih ke menurun atau berkurang saja. Ada 3 kata yang menurut aku tuh hilang yang harusnya gampang diucap, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Benar, di lingkungan saya juga kan yang teman-teman pada toksik gitu, jadi ya itu saya mengatakan benar. Yang tadi aku bilang tadi, yang 3 kata itu kan sulit tuh untuk diucapin. Aku ngerasain sendiri kayak dari temen aku, misalkan contohnya kayak ambilin sepatu dong, kan bisa sisipin kata tolong, kayak tolong ambilin sepatu ya, jadi lebih sopan. Kalau misalkan dibilang hilang, ya menurut aku
Meskipun terdapat kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan kehidupan modern, ada juga upaya dari sebagian generasi Z untuk mempertahankan dan memadukan budaya ketimuran dalam kehidupan mereka. Menurut aku sih masyarakat Indonesia ada beberapa yang masih mengerti sopan santun atau attitude sih. Jadi nggak semua kalangan remaja atau Gen Z itu yang hilang sopan santunnya. Kalau menurut gua sih enggak ya, karena kan di Indonesia masih banyak lembaga pendidikan agama kayak pesantren gitu, dimana kan pesantren itu pendidikan utamanya itu tentang akhlak gitu. Jadi menurut gua enggak sih, enggak hilang. Benar hilang, kita tidak bisa mengkotomi ya kan bahwasanya itu benar-benar hilang, karena kalau kita melihat di pedesaan gitu kan, bagian-bagian pedalaman, orang-orang anak-anak muda itu masih menghormati yang namanya sopan santun kepada orang tua, kepada tetangga dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita buat satu popula atau premis yang dimana memang kita mengutarakan oh itu salah, sopan santun sudah hilang atau sopan santun telah musnah di peradaban Indonesia. Tidak. Namun kalau kita mengacu kepada kota-kota besar saat ini, memang sopan santun itu dihilangkan oleh mereka kebetulan, karena ya balik lagi tidak ada mungkin perhatian dari orang tua atau pengajaran dari orang tua, itu mungkin ya, mesti kata mungkin, atau juga terkena kontaminasi oleh lingkungan eksternalnya ini. Oke Kak. Ya. Pendidikan budaya yang kuat di sekolah dan keluarga dapat berperan penting dalam membangkitkan kesadaran dan rasa kebanggaan terhadap budaya ketimuran. Melalui pengajaran yang kreatif dan relevan, kita dapat membantu generasi Z memahami dan menghargai keunikan warisan budaya mereka. Generasi milenial saat ini harus benar-benar bijaksana dalam penggunaan media sosial, karena kalau tidak bijaksana tentu akan berdampak terhadap pengguna ataupun korban. Jadi pemanfaatan teknologi ini akan bermanfaat apabila generasi milenial dapat menggunakannya dengan bijak, dengan tepat. Misalnya seperti akan digunakan untuk menambah pengetahuan, menambah komunikasi interaksi dengan baik. Tetapi apabila kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, misalnya melakukan pembulian tadi, bisa menggunakan media sosial, pembulian terjadi, ini akan berdampak panjang terhadap penggunanya, berdampak negatif terhadap penggunanya. Kemudian terjadi pornografi, porno aksi dan sebagainya. Santun yang telah hilang atau mulai hilang saat ini ya, saya akan katakan bahwasanya hal-hal yang bersifat budaya itu semestinya diajarkan dari ruang lingkup yang paling rendah, ibaratnya di lingkungan orang tua. Bagaimana pembentukan karakter para siswa atau katakanlah remaja saat ini itu dari rumah, dari kedua orang tua, sehingga itu akan di-outputkan kepada masyarakat. Nah, kalau kita melihat untuk penerapan bagaimana pengembangan karakter yang efektif. Nah, saya sempat meneliti bahwasanya di dalam sistem pendidikan ada metode yang katakanlah itu cukup bagus, di mana dia menggunakan tripusan dari orang tua, masyarakat, dan juga guru yang menjadi tonggak utama dalam pembentukan karakter remaja. Sehingga kalau kita katakan saat ini bahwa sopan santun telah hilang, kalau kita coba untuk metode yang tadi yang barusan saya katakan, insya Allah akan bisa terselesaikan lah permasalahan sopan santun yang telah hilang di Indonesia. Oke. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, generasi Z menghadapi tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian budaya ketimuran. Dengan memadukan nilai-nilai tradisional dengan kehidupan modern, generasi Z dapat memainkan peran yang krusial.